وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Asalukal karomah wal barakah syafal yang terjauh ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadu wajhaka 'alal ardi fi makanin khalin. Watadu wajhaka alal ardi, simpanlah wajahmu di atas tanah, fi makanin khalin, di tempat yang sepi anin nasi, dari manusia, haitsu la yaroka fihi, yang kira-kira nggak ada orang yang ngelihat. Jadi kalau kita mau tobat, cari tempat sepi ya. Sepi pokoknya, cari pinggir kali. Tapi jangan bawa pancing, nyepi mancing. Dimakanin khalin anin nasi haitsu la yaraka illallah subhanahu wa ta'ala. Kita yakinin gak ada yang lihat kecuali Allah doang. Summa taj'ali turaba ala rasika. Nah ini jangan dimaknain istilahnya bener-bener kita kudu nyari tempat sepi, sampai ke goha-goha, sampai ke gurun-gurun. Ada makna lainnya. Ya kalau kudu begitu memang repot amat, bener gak? Asal mau tobat, malik ngumpulin duit dulu buat naik Gunung Salak, ya ada camping doang. Coba ya. Makna lainnya apa? Ya tobat mah tobat baik, tiap hari gue tobat, nggak kudu di tempat sepi pak. Artinya sembunyikan tobatmu, jangan ngomong baik ke siapa, selebar orang. Pagi-pagi teman-teman ngopi, alhamdulillah malam gue tobat. Gue nangis-nangis gue, istighfar gue 8.000 loh. Maksudnya makanin khalin layaroka ilallah itu cuma Allah doang yang tahu. Udah jangan ngomong sama siapa-siapa, jangan galang ngasih tahu siapa-siapa. Tahu urusan taubat mau urusan kita, maaf. Emang kalau kita ngomong ke teman,
atau ke grup WA. Kira-kira itu malah ngedorong dapat ampunan Allah apa kagak? Ya muanya bari ria ongko, sombong ongko, pengen dikata rajin ongko. Akhirnya tobat kagak diterima, malah jadi dapat dosa iya. Maksudnya makanin holid kayak begitu. Bukan berarti kita ibadah di tempat sepi, baik ibadah sepiin. Sepiin apa ya? Udah kita doang yang tahu sama Allah. Kudunya mah begitu. Tobat juga sama, dimakanin holid. Ilallah subhanahu wa ta'ala summa taj'ali turoba ala rosika. Kemudian taj'ali turoba ala rosika, taruh tanah di atas kepalamu. Apa kita kudu blepot-blepotin tanah, mandi lumpur? Hah? Coba. Kalau dimanain secara johir, kudu ngotor-ngotorin badan kita. Taj'ali turob, summa taj'ali turoba ala rosi. Jadikan atau taruh tanah itu di atas kepala. Apa kita tempelin tanah di kepala kita, dibalur-balurin lumpur? Emang begitu kudunya? Hah? Kalau tanah campur tai sampi bagaimana? Akhirnya malah ada najis. Akhirnya sholat kita malah kagak. Kalau kita manain ke situ repot. Maksudnya kepala itu kan salah satu anggota tubuh yang paling kita anggap mulia. Tanah ini suatu apa yang kita anggap sesuatu yang nggak ada harganya, bahkan bisa jadi kotor. Kotorin pala lu. Jangan lu gede pala be, jangan lu ngerasa bener be, lu kudu ngerasa kotor gitu. Kudu ngerasa banyak ke situ kudunya. Jadi kalau ngeliat orang enak, orang gak punya dosa kayak gua. Kalau gua mau belepotan tuh taj'ali turob teh begitu loh. Ini merepot man. Kemarin ngedukin lumpur di belakang rumah. Pengen tobat ngedukin lumpur. Salah baik. Maksudnya tuh, begitu kita udah bisa tobat secara sendiri, nih tempelin di pala nih kotoran. Maksudnya bukan kotoran iya kita lepotin kotoran secara dohir. Anggap diri kita ini manusia yang paling kotor. Anggap kita ini manusia yang paling hina. Anggap kita ini manusia yang paling bejat. Ya memang bejat gitu gimana. Ya emang kita mau bejat, ya udah kudu ngerasa bejat baik. Nah, kalau ngelihat yang petang-peteng di sosmed bingung, pada ngerasanya udah bener baik, pada ngerasanya udah paling suci baik, pada ngerasanya yang udah paling berhak masuk surga bingung. Kalau kita akurin sama pengajian ini mah, kan kudunya mah manusia mah kudunya ngerasa hina. Kudunya ngerasanya nggak pantas buat masuk surga. Ya itu kalau kata Abu Nawas mah lastu lil firdausi ahla. Tuh, udah nggak pantas tadi dimasukin surga. Ya potongan kayak emen masuk surga, wow kan gitu kan. Ya kagak ada pantas-pantasnya orang kayak kita masuk surga. Nah ngomong teh buat diri sendiri. Ngomong begitu tuh ya iya mah agak pantas. Malu sama kelakuan. Ibadah apa yang bisa kita andelin? Tuh. Taruhnya kita ahli ibadah banget juga. Sampai mentok ibadah nih, kalau kata bensin mah ampernya udah, wah jarumnya gua udah sampai retak gitu, mentoknya jepret gitu. Udah kepul. Udah full ibadah kita, emang itu bisa mantesin kita masuk surga? Ya kan kagak. Masuk surganya manusia mah bukan lantaran ibadahnya. Kalau orang bicaranya umpamanya ibadah lo biar masuk surga, itu mah hamba amatir. Newbie. Apa newbie kan? Pemain baru. Yang istilahnya jamaah yuk ngapa biar dapat bidadari segala macam, itu pemain baru. Kalau pemain lama udah nggak begitu. Buset boro-boro ngaku habis berjamaah terus berhak masuk surga. Itu najis temenan. Ibadahnya full lagi. Jamaah agak ditinggalin, ya kan? Udah bukan sholat lagi. Sholat berjamaahnya 5 waktu nggak tinggalin. Sholat sunnahnya dilajimin, nggak ada yang ketinggalan. Puasanya bukan Ramadan doang,
Senin, Kamis, Rajab, Muharram, semua dia puasain. Apanya lagi? Sodakohnya, sodakoh harian, mingguannya, jumatannya, bulanannya, sampai tahunannya. Nah segitu dia hebat ya, tiap tahun umpamanya ibadah haji lagi. Ya mualnya dia ngerasa. Kalau emang dia ini hamba yang pro kan gitu, pemain pro ya. Profesional mualnya dia ngerasa dia udah pantas masuk surga. Apalagi bisa ngebeli surga dengan amal ibadahnya. Enggak. Gak ada tuh. Maksudnya tadu wajhaka alal ardi fi makanin qalin. Summa taj'ali turab ala rosika wa tamrogu wajhaka bisigotil mudhari ay tam'aka wa tadulluka wajhaka ladzi wa'adu aduika fiturab ma'al bukai bidam'in jarin ay sailanin wa qalbin hazinin. Kotorin kepalamu barengin dengan kucuran air mata. Ya kalau air mata ya nangis wayahnya itu mah. Nangis mah jangan kalau ditafsirin lagi, emang kudu nangis. Kudu keluar air mata. Kagak bisa dia ini berarti masih keras. Hati kita masih keras. Ya sekarang begini. Kalau dosa ngomongin orang, dosa mitnah orang, dosa ngecengin orang, dosa segala macam, kita anggapnya sepele. Tapi kalau kita kaji mah orang nangisin dosa gara-gara nyolong pagar buat pakai giniin gigi. Kan sampai begitu. Nabi Daud punya kesalahan dikit, sujudnya 40 tahun kagak berani ngangkat pala. Kudu bisa kita, apalagi kita dosanya bukan itu doang. Curang ya kadang-kadang, bukan kalau bahasanya kadang-kadang mah sering ya. Kalau kadang kan sekali. Kadang-kadang ini dikit-dikit, kadang-kadang dikit-dikit, kadang-kadang udah double sering sama curang. Makan hak orang mau disengaja ataupun tidak, dia pasti ngerasain. Apa dah kita hati jelek sama orang, ya ada tiap hari. Kan ngeja dosa itu bukan berarti kita dengki sama orang, kagak resep sama orang. Dosa itu. Apalagi segala najis temenan sama dia. Udah nganggap hina. Itu udah nganggap hina. Kalau udah bahasa najis temenan, berarti kan menghinakan orang. Sedangkan kita disuruhnya memanusiakan manusia. Manusia itu makhluk mulia, berarti kita harus bisa memuliakan orang lain. Giliran kita direndahin orang, nggak ada kan begitu, emosi ambek kita gedein. Giliran orang kita nyenye, terserah kita. Ya iya Fir'aun bisa emang ya kita mah Fir'aun bisa. Jadi nggak ada apa ya, udah kalau ngaji ini udah kagak ada bener kan. Cari tahu ya, jangan tanggung Bojong Gede mah. Kayak sebogor gua mual nemu orang yang udah bisa pakai ilmu ini. Sampai bersih bisanya. Ya Allah. Barengin dengan dam'in jarin. Air mata yang mengalir, sailanin wa qalbin hazinin, dengan hati yang penuh dengan kebingungan. Kudu bingung, tobat itu kudu bingung. Ini ntar gua kemana? Ini kalau kagak diampunin ini dosaku, baliknya kemana ini? Ke neraka pugu ogah kan gitu. Ke surga udah mualnya ini kan bingung kagak? Udah nggak ada tujuan. Ntar gua kemana? Iya mati mah pasti mati mah kapan? Ya, udah inget mati, boro-boro pengen jalan-jalan, enggak? Inget mati pak. Bagus tadi lagi kagak inget ya. Wa qalbin hazinin syadidil hazan ala ma farata minat taksir. Hati kita tuh bener-bener retak, bener-bener pecah lantaran adanya penyesalan. Sadidil hazan, gede nyeselnya kita ala ma farata minat taksir, atas apa yang telah terjadi dari kesalahan dan kecerobohan kita. Bunyinya begitu.
apalagi usia-usia kayak kita mau ilah itu rekening dosanya udah membengkak. Orang-orang kayak kita usia-usia balik nih udah muda, udah pokoknya 17 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, itu bahasa dosa mah ya. Kalau kita tabung, ya kan? Kalau kata ada banknya itu kita, kalau kita tarik semua itu langsung banknya likuidasi itu. Bangkrut banknya. Saking kubanyaknya tabungan kita. Kudu bari begitu minat taksir fi ibadati maulakal muqtadir. Bukan cuman kesalahan, tapi kecerobohan kita dalam meninggalkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, al-muqtadir, yang memang sudah menakdirkan kita. Wa sautin alin, suara yang keras, yang tinggi. Kalau kita lagi tobat sepi, ya udah teriak, nggak mengapa. Teriak begitu. Cuman kalau kita manain johir, makanin kholin, tempatnya kudu sepi. Kalau di tempat sepi mau teriak-teriak, ya Allah ampunin saya, ya Allah saya emang nggak pantas pisan, pokoknya ini mah rezeki gue takutnya semuanya isi istidroj. Dia teriak-teriak ngeluh dah kita semua Allah tuh. Sekencang-kencangnya kita nggak ngapa-ngapa. Tapi makanin kholin, tempatnya sepi, jangan di tempat ramai teriak-teriakan. Ini mah kita kadang-kadang ya Allah, taubat masal. Wih, bikin acara taubat masal. Teriak bareng-bareng, nangis bareng-bareng. Bahkan ada itu konon satu majlis yang emang ada krunya buat ngedorong orang nangis. Jadi ada krunya, sebelum yang lain nangis dia duluan nih. Nih kita kerjasama nih, ini bagian nangis, ini bagian ya Allah, yang begitunya tuh, yang teriak-teriaknya ada itu, sampai ada. Ya tapi bagus baik udah, bagus baik. Ya bagusnya kenapa? Ya siapa tahu di situ banyak orang yang benar-benar nangis lantaran perihnya dia dengan dosa-dosa di. Kita kudu begitu, jangan kamu ngapain pelaguan. Tapi kita menangis dewekan ke air mata buaya. Kayaknya buaya gue udah nggak pantas buat kita makan gitu. Udah anil kita mah kelasnya dah. Kelas kuda anil kita mah. Wa qalbin hazinin wa sautin alin wa tadzakurin fi qulbika dzunubaka. Ketika lagi tobat, ingetin itu dosa yang kita kerjanya, ingetin tempatnya di mana, sama siapa, yang kita lakukan apa, ingetin. Bari nyesel. Bukan ingat, sama dia nih, dia mah kurang enak nih, kami yang lain kali enakan. PA itu. Itu mah kagak jadi tobat. Diingetin. Dzunubaka wahidan satu persatu. Ingetin dari dosa-dosa gede yang pernah kita lakuin, A, B, C, D. Terus dosa-dosa kecilnya kita, dorakannya kita sama orang tua, mulain itu. Kita doraka mungkin kita punya dosa sama saudara yang dekat dulu, punya dosa sama teman segala macam, tetangga, ingetin semua, jajarin tuh. Yakin sama kita minta ampun sama Allah. Bidam injarin wasautin alin zunubaka wahidan ma'am kanaka. Pokoknya segala macam yang masih bisa kebayang sama kita, bayangin dah. Umpamanya dulu lagi sekolah, duit ke warung kantin cuma 5.000, yang dicomot bala-bala 8 kan gitu. Ya kan? Pisang goreng 3, kopi segelas, bala-bala tuh pisang atu, padahal dicomot sumbukan. Ya ngalamin itu, ngalamin. Ya pribadi saya kok ngalamin. Tapi nyeselnya gimana ya? Nyeselnya belakangan. Begitu ingat, ya alhamdulillah. Orangnya udah meninggal, ya kita ziarahin. Bukan kantin pesantren, ziarahin, bawain duit ke keluarganya, kata keluarganya. Ya udah sih sodakohin baik. Ya kita taruh di masjid. Begitu ngehalalinnya.
manok itu. Kadang-kadang kita kalau lagi pepet kapan ya, apa makan kadang-kadang lupa bayar, apa emang lagi ngocol-ngocolan, sang goreng 3 ngaku satu kan begitu kan. Kayak kebadungan lah. Cuman sekarang kan kita udah nyadar bahwa itu bakalan ngeberatin ke akhir. Susulin, begitu disusulin sekarang orangnya udah kagak ada keluarganya, makamnya di Cipari, jarahin, patehahin, datengin keluarganya ke anak-anaknya, saya minta dibebasin, ini ada duit segini, kata keluarganya, udah kok kayak mau siapa, udah biasa yang mau bocah melaguannya begitu, ya alhamdulillah kalau begitu, ini duit bagaimana, bawa baik, terus sodakohin atas nama almarhum, itu cara tobat itu, kalau emang udah kagak keudag. Tinggal soang doang ini belum ini. Bukan kaya sih dia. Ya tapi utang itu sebenarnya itu. Ya, bidam injarin wa qalbin hazinin wa sautin alin ma'am kana ka wa talumu nafsaka. Caci maki itu diri kita sendiri tuh. Emang lu biadab begitu. Emang bajingan bangkawara. Wa talumu nafsaka ay ammarati bisu, nafsuka, nafsu kita caci maki, kita omerin seianya, emang lu mengajakin belangsak kan begitu. Al asiyah alaiha ay ala sahibi ali ana nafsan majbulatun ala suil adab wal abdu ma'murun bimulazamatil adab. Ya emang gara-gara si nafsu itu tabiatnya majbulatun ala su'il adab, diikat dengan jeleknya adab, jelek kelakuan tuh nafsu amarah. Sedangkan kita al-abdu, kita ini hamba. Seorang hamba itu harusnya ma'murun bimulazamatil adab. Kita ini punya tugas apa? Untuk mulazamah adab, menjaga kelakuan. Fitrah kita mas seorang hamba ini dibebani suatu tugas, yaitu menjaga kelakuan. Tapi kita punya nafsu yang tabiatnya majbulatun bisuil adab, nafsu amarah. Makanya pantas baik kalau kita omelin. Tapi bener ya Imam Ghazali mikirin ya, cara ngomelinnya di tempat sepi, teriak-teriakannya di tempat sepi. Jangan tempat orang banyak lewat, Malik pinggir jalan. Emang lu megeblek lu, kata ngajak gua belangsak baik ngomong dewe kan ya gila itu mah. Kata orang ini bukan orang taubat, orang gila nih tuh. Makanya disuruhnya tempat sepi. Seenggaknya kalau cuman Allah doang, Allah mah Maha penutup aib. Kalau Allah yang tahu mah, besok kita begitu lagi gua malah ada yang ngungkit-ngungkit. Coba kalau tetangga ngedengar teriakan kita, ampun ya Allah, saya tobat ya Allah, enggak lagi ya Allah. Besok kita begitu lagi baik, kata tetangga, set malam lu baru tobat lu. Emang dasar belis lu makan begitu. Ini jadi bahan dosa lagi baik. Karena ada ceritanya begitu itu dulu, preman sampai begitu. Kalau giliran lagi tobat mau ya Allah, nangis tetangganya selebar jagat tapi gak denger. Padahal nggak pakai speaker di rumahnya. Ya tapi besokannya kalau lagi kumat ya begitu be lagi, akhirnya jadi bahan elegan tetangganya. Kagak sesuai sama lagi nangis. Makanya diajarinnya sama Imam Ghazali sendirian. Udah nggak perlu banyak orang cukup diri kita bahaya. Wa talumu nafsaka ya ammaru al asyalaiha. Pan nafsu tajri bi tabiati midanil mukhalafah. Nafsu itu konsekuen. Nih nafsu amarah. Amaratun bisu, nafsu jelek kita itu konsekuen dia mah, istiqomah dia, bitob iha dengan tabiatnya, bimi danil mukhalafah, adanya di dalam circle membangkang, gitu ya. Yang namanya nafsu kita, mending nafsu amarah, dia mah istiqomah dari mulai kita ada sampai kita mati, tetap dia mah, pokoknya gue mah tugasnya ngajakin ngebangkang, ngelawan Allah. Kata Allah sholat, ya jangan sholat. Kata Allah ini nggak boleh dilakuin, nah, udah lakuin be enak bu. Nah itu nafsu tuh, tabiat dia mah.
Wal abdu yarudduha bijuhdihi. Nah tugas kita selaku seorang hamba mengendalikannya bijuhdihi dengan memerangi melawan hawa nafsu ansu ilmu tolabah. Makanya kata Nabi, kunna nahruju min jihadil asgor ila jihadil akbar. Beres perang Badar, nggak ada satu peperangan yang dilakukan oleh umat Islam sejarahnya yang melebihi hebatnya perang Badar. Kerasnya perang Badar, beratnya perang Badar. Nggak ada perang Badar doang udah. Yang paling berat yang dialamin itu perang Badar doh. Ya 300 lawan 3.000. Menurut kill 1.000. Ya 300 lawan 1.000 beda. Berarti 1 banding 3. 1 banding 3 emang agak repot. Nah itu mah cerita film Wong Paihung 1 lawan 10 mah. Wong Paihung. Apalagi sih itu tuh siapa yang suka di podcast bekas alumni STM. 1 lawan 150 berak gitu. 1 lawan 2 lawan 3 kok. Capek. Nah kata Nabi segitu perang hebatnya, kata Nabi ngomong udah beres perang kuna naruju min jihadil asgor, kita baru menyelesaikan perang kecil. Ila jihadil akbar, kita akan segera memerangi peperangan yang lebih besar. Wa ma jihadul akbar, kata sahabat, perang besar yang mana lagi yang kita hadapin? Jihadul hawa wan nafsi, yaitu memerangi diri sendiri daripada hawa nafsu. Makanya teriak-teriak perang mah gampang. Teriak-teriak perang di musim damainya gampang. Siap kita lawan mereka. Ini siapa yang kita lawan? Yang lo ajak ngomong temen lu semua. Baru ngacung-ngacungin pedang. Ya iya mau ada yang nyambit. Orang temen semua. Ntar kalau berlepas lagi zaman perangnya bagaimana? Umpet kena aja seorang begitu. Aduh ampun. Lagi pada merangin hawa nafsu. Ya, kalau kita lihat kan itu kan semuanya berasal dari hawa nafsu. Yang satu saking kagak nerimanya dihina. Padahal mah kalau udah bisa ngekang hawa nafsu mah ya dihina gue bagian baik. Makanya kajian-kajian kayak macam sekarang yang lagi rame nasab indah ulama tasawuf mah bako bau. Ya bang, apa sih yang gue ributin kan gitu. Pago dia yang hina nasab kita dihina. Ya kalau udah bisa nguasain hawa nafsu mah dihina gue kagak keras. Ya makanya udah pokoknya yang masalah permasalahan balawi itu hamba-hamba amatir gak. Itu permasalahan hamba amatir yang begitu mah. Yang masih ribet baik. Orang masuk surganya masih tergantung nasab. Ayo. Kalau ngegantungin diri lewat nasab. Ya, jangankan lewat nasab, lewat amal pribadi kagak bisa. Kan tadi dikaji, orang yang ngegantungin dirinya atas amalnya. Pokoknya gue kudu beramal, gue kudu jadi orang baik supaya gue masuk surga. Itu masih kelas amatir. Apalagi yang menggantungkan diri, pokoknya gue mah kudu turunan raja ini, gue mah nasab gue mah jangan diganti-ganti. Kenapa? Sebab kalau gue nasab gue ini batal, gue ntar kagak jadi masuk surganya. Itu mah 12 kali amatir itu mah. Indah ulama tasawuf. Nah kalau kita ya udah emang nasab kagak gablek, amal kagak gablek, udah kita mau jalan tertinggal. Jangan. Ya kalau lagi lupa ikut-ikutan ya ikut kan gitu. Ya cuman kalau kita sadar ngapain? Jangan biar ikutan dong. Ngapain? Ya Allah. Ya tapi balik lagi. Ada tinah sunnatillah. Ya semua yang terjadi kan emang kehendak Allah. Ya udah kehendaknya. Ya emang kudu ada yang begitu. Coba kalau muji tasawuf kelas penceramah ini gila. Orang bener mah hitungannya di Banten gitu cuman istilahnya yang diketahuin orang cuman satu. Ilmu pasir. Udah bingung nyari salahnya kita. Sama Buya Mutadi dah. Itu orang bener kan gitu.
Nah kalau kelas kiai-kiai penceramah, wah, kalau ilmu tasawuf mah berak. Abuya Bustami Bege ngomong, dulu kan yang terkenal di Banten itu Abuya Dimyati, Abuya Bustami, ada Abuya Sanja, Abuya Harun. Nah Abuya Bustami ini penceramah, suka ceramah. Terakhir dia ceramah itu ngomong begini, 35 tahun aing ceramah can pernah ngasahan ikhlas, aing dek eureunang. 35 tahun dia ceramah dari kampung ke kampung tuh maulidan, rajaban segala macem, nggak pernah ngerasa ikhlas. Makanya gue mau berhenti. Makanya kalau sekarang ada kiai-kiai baru 2 tahun 3 tahun ceramah ngaku udah paling ikhlasnya berakan. Ya kalau masalah duit mah kali ya, masalah duit bisa kita akalin. Asal kita punya duit kok. Urusan duit kita, kalau kitanya udah bisa nguasain sifat tamak kita mah udah gak kepikiran. Sifat rakus kita udah bisa kita kuasain di masalah duit. Duit kita ada, rekening ada. Santai, kebutuhan masih tercukup. Tercukup itu ngaji mau ceramah rada tenang. Kalau udah bisa nguasain sifat tamak. Tapi kan kalau masalah ikhlas itu kan bukan masalah duit doang. Pengen kelihatan omongan berbobot. Wow, kan. Apalagi penceramahnya ada 2, ada 3. Buset mau ngalah ukurannya kan gitu. Lagi penceramah dari Bojong, gue gila. Jangankan kalah, sedikit ogah kan gitu. Orang rame, gue kudu lebih ram. Itu udah kemana itu? Ikhlasnya kemana itu? Yang aku ikhlas bae Tyler Digen gitu. Tuh dari segitunya. Belum ketika dia lagi baca ayat pengen kedengeran paseh lah apa. Pengen rada sereman dikit ayatnya dikupas nahu sorobnya. Aduh. Makanya kalau bahasa tasawuf penceramah itu udah tai ledik udah. Mau balik gitu kagak ada artinya. Kagak ada arti. Kalau bahasa ini kan menyebarkan ilmu. Nah, menyebarkan ilmu ini udah mulai bener nih. Udah mulai bener kayak begini nih. Tapi kalau giliran malam Kemis, kalau lompat ke sono, malam Minggu ke sono, itu udah mulai kurang bener itu udah. Kalau uji tasah, ayam-ayaman. Ya butuh ilmu mah nyari ke tempat ilmu kan begitu. Nah, itu. Tapi emang kudu ada sunatullah namanya. Sebab kalau orang patokannya tasawuf semua, sepi Islam. Ya sepi. Kalau kiainya model kiai Abah Mupasir semua, Buya Mu tadi, orang pengen ngaji kudu datang ke dia. Kagak ada yang sepi kagak Islam. Ya sepi, maulidan habis baca sarofalanan segala macem. Kagak ada Kiai Haji Tile, sepi kagak. Kagak ada Habib Anu, ya sepi. Kagak ada tukang ngetamprang ngetimpring hadonya, siar Islamnya kagak. Jadi ya alhamdulillah. Makanya dipandang nggak ada harganya juga indah tasawuf mah ilmu mahal. Tapi buat kajian syariatnya, wow itu top. Kesannya Islam kuat. Kesannya syiar Islam hebat. Kan kayak gitu. Terus nguji orang beramal kudu ikhlas baik, masjid belum pada jadi sekarang. Ayo dah. Masjid ilah. Belum tentu ngebangun masjid 20 tahun jadi. Kalau nguji yang beramalnya harus orang sortir sama kita. Bapak sudah kau berapa? 2 juta. Ikhlas kagak Pak? Ikhlas lah, ayo bener. Itu buktinya masih ditamain baik nama bapak pengen ditauin orang kan gitu. Udah jangan Pak, jangan kalau kagak ikhlas Pak. Ini mah masjid kudu benar-benar murni dibangun oleh orang-orang ikhlas. 30 tahun tuh masjid baru fondasi doang. Makanya benar. Kudu ada orang yang bari riaknya. Kudu ada orang yang bari sombong datang nenteng duit seplastik tuh 30 juta. Itu kan resep kalau dia begitu. Cepet jadi. Ya jadi urusan ikhlas nggak ikhlas tanggung jawab dia kan begitu. Jadi emang kudu ada. Jadi yang bebendengan baik di medsos ada emang kudu ada. Jadi kalau kita balik lagi kita kaji lagi ya semuanya emang baik udah. Emang udah harusnya ada. Ya apalagi kalau kita kaji lebih dalam lagi, mentak disebut orang bener lantaran ada orang salah.
Ya kalau orang senang semuanya benar, ya siapa yang benar siapa yang salah. Kalau semua orang salah, siapa yang salah siapa yang benar. Begitu. Mentak disebut ada yang tukang taat, gue lantaran ada yang tukang masih. Ya tinggal pilih. Tinggal pilih. Kita mah sebenarnya tinggal mau ngambil peran yang mana. Tinggal mau ngambil peran yang mana, ya kita pakai, kita lakonin. Ya masing-masing peran ada resiko. Wa talumu nafsaka al amarah bisu'i. Nih kayak begini nih. Kayak macam apa malam tahun baru Islam. Lagi ngobrol. Si kakak nyeletuk. Saya emang nggak berani ngomong begini katanya, tahun baru saya emang tahun baru Islam. Ditanya bulannya gue kagak hafal. Itu bener. Jangankan si kakak yang akunya pada jadi kiai, gue seliru baik. Ya terus begitu pelaksanaannya, ramai pawai obor sekarang. Sampai ada yang ngadain acara, jalanan ditutup. Jangan pelengos-pelengos dok, boleh ngomongin kampung lo ini. Di desa itu ditutup jalanan. Kajian tahun baru Islam. Ini siar Islam. Satu sisi kita lihatnya keren, Tajur Halang udah mulai jadi ini apa desa santri. Tapi kepikiran gak tuh sama panitia kalau ada ambulan lewat orang lagi pengen ngebrojol beranak atau lagi pengen dibawa ke UGD. Begitu lewat situ mentok suruh puter arah. Menurut syariat kalau dia langsung keburu ditangani di UGD, karena dia puter arah akhirnya mau dar di jalanan. Apa itu kagak masuk neraka berikut lurah sama dantonnya itu kan. Sama warganya. Enggak ada gua tahu. Iya maksud. Tapi kalau kagak ada episode yang begitu ya kesannya gimana, Islam sepi amat. Ya makanya tinggal mengambil peran masing-masing. Bukan situ doang, bukan. Banyak ngaji sampai malam, istilahnya pengen ngeganggu orang. Lo banyak banget nih. Asobiah, pokoknya nginin golongan. Kalau bukan golongan gue masalah. Sampai ada. Jadi kita lagi ngaji, orang bajunya baju ulama, tapi ngehalalin, ngecilin orang lain demi kepentingan golongan dia. Ada itu menyata buku video, sekarang makan jejak digital. Makanya kita harus bersyukur juga jadi orang kagak tenar-tenar amat. Kalau jadi orang tenar mah wah bahaya kita ini. Ini jejak digitalnya. Bahasanya begitu. Ketika mereka ini punya nama besar, nggak usah dipakai nama besarnya. Kalau dia seorang kiai, nggak usah disebut kiainya. Kalau disebut dia ini punya titel doktoral, nggak usah disebut dokternya, sebut aja namanya. Ketika dia punya kebaikan, nggak usah diupload. Tapi ketika dia punya aib, bongkar. Sampai begitu itu ngomong. Itu ulama. Itu yang katanya ngakunya cucu Nabi itu. Sampai begitu cara dakwahnya. Saking pentingin golongan di katanya cucu Nabi itu. Ya pantas satu kalau yang begitu mah ada yang meragukan lu cucu Nabi apa bukan. Diragukannya kenapa? Yang namanya anak mama bapak pasti kagak jauh-jauh beda. Ketika diragukan, kenapa diragukan? Kok nggak ada potret seorang nabi pada diri lu dalam berdakwanya? Kagak ada. Nabi kan nggak pernah begitu, nggak pernah ngajarin ngecilin orang. Nah ini mah sampai halal baik. Begini kemarin ngaji Komitugiyah sebelum berangkat. Pas di situ ada keterangan ciri iman seseorang adalah ketika dia mau sholat di belakang mayit orang Islam. Sholat di belakang mayit orang nyolatin mayit.
nyolatin mayit itu ciri keimanan seseorang, cabang satu cabang iman yang 72. Poin diantaranya adalah mau nyolatin mayit. Mayitnya yang muslim, walau biron karena au pajiron. Di situ keterangannya. Ini mayit muslim ini orang baik apakah orang kagak bener? Terserah. Dia mau orang baik, kayak dia orang soleh, kayak apa dia orang bangkawara, lu mah tugas lu karena dia KTP-nya Islam, tugas lu kudu mau nyolatin. Ada di kitab itu dia. Ini mah lantaran beda pilihan kagak boleh disolat. Ngakunya cucu Nabi itu ngakunya. Sedangkan di kitabnya jelas itu hadis Nabi. Hadis Nabi nih kudu jihad, katanya kudu mau jihad berperang di belakang pemimpin. Kudu berada di kudu ada di satu barisan yang dipimpin tuh oleh amir. Pemimpinnya biron atau pajiron. Mau pemimpinnya pemimpin yang adil ke atau pemimpin brengsek ke. Pokoknya wayahnya perang kita kudu ikut di barisan dia. Bela negara. Hadisnya jelas. Nah termasuk lagi kata Nabi kudu mau nyolatin orang biron kana au pajiron. Itu mayitnya KTP-nya Islam nih, padahal mau Badung, mau dia orang Badung, mau dia orang soleh, tugas lu mah nyolatin. Urusan kebadungan dia, urusan kesolehan dia, urusan dia amal. Urusan lu mah karena lu masih hidup wajib nyolatin yang mati. Itu jelas banget biron au pajiron. Mau dia tukang mabuk yayan lagi, mau matinya lagi nyekek botol lagi, tetap kudu kita sholatin. Mau dia matinya bunuh diri lagi, tetap kudu kita sholatin. Apalagi timbang bajunya baju PDI. Ya kan di sana udah kagak ada partai-partai udah kagak ada. Yang ditanya gue udah pasti itu Man Robuka ya kan. Bukan siapa gubernur lu. Ini cuman gara-gara kagak mau milih gubernur pilihan dia, jangan disolat. Ngomongnya depan iya-iyaan ngelarang. Ngakunya cucu Nabi. Pantes kalau sekarang ada yang ragu, lu tuh cucu Nabi apa bukan? Kenapa? Nggak ada potret kenabian pada diri lu. Ya kita mah nggak usah terlalu jauh ngebahasnya. Di situ, Pak. Nah ini masalah penyakit merasa lebih benar dari orang lain itu bahaya. Bahaya. Apalagi kekurangan ilmu. Sampai yang kayak begitu gue lupa. Karena udah terlanjur dieluk-elukan di masyarakat. Udah terlanjur diwalikan sama masyarakat kan gitu kan. Udah, makanya kalau kata Gus Kausar cakep banget. Gus Kausar kelihatan joget, ada yang protes. Ya salah lu menyangkanya kurang bener sih. Kan gue juga nggak pernah bilang gue ini orang bener. Kalau gue setiap ngaji gue bilang, nih gue mau udah bener ya segala macam, lu lihat gue begitu lu protes. Nah gue mah nggak pernah sih bilang gue orang bener. Kalau bahasa kitanya tuh kata Gus Kausar. Dia salah muridnya sendiri terlalu mendewa-dewakan guru. Makanya ini bolo konco mah udah jaga-jaga dari dulu. Nah yang dijaga dari dosa mah Nabi doang, enggak Nabi doang ya. Nabi doang. Itu dah ya kalau main pukul udah mateng itu. Jadi lu protes ntar suatu ketika protes kan gue dari dulu udah ngomong kan gitu. Yang anti dosa mah Nabi. Gitu. Aduh, apalagi kita ngaji bab begini nih. Apa rasa kagak ditabokin ini. Ma'am kana kawatalum. Balik lagi. Kalau dulu ada yang bilang surga itu nggak luas-luas amat, ya bener. Surganya mah nggak luas-luas amat. Katanya sampai 7 lapis lah apa 7 bumi, ya kan? 7 lipat bumi atau 7 lapis langit, luasnya lebih 7 kali lipat dari semesta alam ini. Belum tentu. Dulu gua Bojonggede luas, ya kan? Sekarang mah udah sempit. Lantaran banyak penghuni. Ayo.
Dulu Bojong dari sini ke perapatan jauhnya bukan main, jalan kaki kebon mulu. Kalau sekarang mas dekat banget karena apa, udah kebanyakan orang. Bisa jadi surga segitu luasnya lantaran dikit yang masuk. Ya iya, makanya gue bingung ada orang bisa ngejamin surga bingung. Manusia berapa miliar sekarang yang hidup? 7 miliar. Coba data statistik tuh penduduk sedunia gak, jangan timbang saya RW doang, pantarli lagi. Kalau ke data sedunia 7 miliar kurang lebih. Yang terbesarnya Nasrani 2 miliar, ya kan? Islam kalau nggak salah cuma 1,5 miliar Islam. Dari 1,5 miliar manusia ini Islam nih, apa semuanya langsung masuk surga? Lah kan kagak. Ya kagak lah. Iya kalau selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mah. Kan kata Nabi gue dari satu umatku ini 72 golongan, yang masuk surga cuma saat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira dari 1,5 miliar ini berapa 72 golongan, yang satu golongan berapa? Kita hitung dah gedenya banget, udah 0,5 miliar. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya 0,5 miliar. Kita ngacanya di NUB atau organisasi terbesar sedunia. Ini catat di omongan gue nih. 500 juta berarti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana Nabi ngomongnya keseluruhan lagi, ya kan? Ahli Sunnah wal Jamaahnya ini antara yang taat sama yang maksiat banyakan yang mana? Kita bagi 2 lagi udah biarin. 250 juta. Udah nggak usah ngitung surga. Dunia nih segini nih, dunia diisi sama 250 juta orang betul. Ayo, lega kagak? Ya iya. Kudu ngaji mah kudu sampai ke situ, Lik. Jadi kita rada santai. 250 juta masih banyak, Lik. Kali. Wah. Ini mah buat 51 enggak masuk. Al-asiyati alaiha ya Allah. Amma analaka kemudian watau bihiha. Ingat segala macam kebusukan hawa nafsu kita, segala macam kehinaan diri kita. Udah kita ingat tuh, udah masuk ke tempat sepi, udah sholat segala macam, udah sujud ya kan, udah ngehinain diri. Nah, wataku ucapkan dalam balam di hati kita, amma tastahina ya nafsu, apa lu nggak tahu malu? Ngomong beda sama diri sendiri. Kalau kita membahasa lu nggak tahu malu ke orang, coba jajal ngomong lu nggak tahu malu ke diri sendiri. Kalau ke orang mau gitu, yuk kagak kudu diajarin, orang salah dikit gua dasar kagak tahu malu lu, orang jadah lu. Ya lah terus bae ngungkit. Ibang pernah bagi rokok 2 batang doang gitu. Paseh. Coba ngomong, lu nggak tahu malu ke diri sendiri. Jadi udahnya. Amma tastahina ya nafsu man khalaqaka wa maulaka, lu nggak tahu malu. Siapa yang nyiptain lu? Wa maulaka id qad fa'alta kaza wa kaza minal dzunub. Amma anaraka anta tubi. Lu nggak tahu malu kalau memang lu ini punya Tuhan, lu ini ada yang nyiptain, lu ini ada yang ngadain. Amma analaki anta tubi. Apa emang lu ngerasa tenang baik? Amma analaka anta tubi itu maksudnya ayahata amma ja'alaka waktun anta tubi. Emang udah yakin lu punya kesempatan buat tobat? Mau maksiat baik? Kan setiap kali lu ngejar dosa itu kan lu nggak bisa mastiin habis ngejar dosa lu bisa tobat. Sebab keburu apa kagaknya tergantung getap sama kagaknya Ijroil kan.
Kalau hijau yang kegetapan. Habis maksiat dibetot, kagak keburu, tol. Tobat. Amalaka anta tubi, alaka tokotun bi azabillah. Emang lu punya kekuatan yang bisa nangkis siksanya Allah? Tanya ke diri kita sendiri, udah punya apa lu buat ngadepin siksanya Allah? Jangankan digebotin malaikat, ya lihat begal dipecutin pakai selang sama abri, ampun itu kan. Sampai istighfar baru pakai selang. Iya selang air kan gitu. Tanya ke badan kita, emang lu udah punya kekuatan? Emang lu udah segitu kuatnya awak lu tuh buat ngadepin siksanya Allah. Amma ana laki alaka tokutun bi azabillah. Subhanahu alaka hajatun bisutillah. Apa emang lu mau butuh? Pengen banget dibenci Allah. Begitu. Ngomongnya ke diri sendiri. Emang lu nggak tahu malu? Emang lu yakin punya kesempatan buat taubat? Emang lu udah kuat banget buat terima siksa Allah? Emang lu butuh banget sama kebencian Allah? Pentogin tuh nafsu kita. Kalau bahasa ini mah kita rangsek, kita jedodin dia. Bari ingat siksa Allah kayak apa? Ala kitokotun biadzabillah subhanahu wa ta'ala ajatun bisutillah. Wa tadhkuru min hadza al madhkur min adzabillahi wa suti kasiron. Tuh ingetin tuh. Kebencian Allah, ingetin siksa Allah secara banyak. Siksaannya Allah jangankan yang di neraka, di kuburan bae, di kuburan. Itu di kuburan. Kalau kita baca kitab macam kabair, dosa-dosa gede, itu ada siksa masalah bab sholat doang kok. Orang kalau ngelalain sholat, yang kita tahu mas sering diselawatin sama mama kan ada ula sujaul akro. Ini jangan ngomongin ula sujaul akro dah. Itu ada bahasa nanti bumi ngegencet. Kalau mayit kan tidurnya miring, berarti digencetnya atas bawah tuh. Jadi iga kita tuh kan begini, ketek sampai begitu digencet. Bari kagak mat. Ingetin ke situ beda loh. Ingetin ke situ beda. Kalau lagi malas banget sholat, udah ingetin ke situ. Biar kata sholat beri tunggang tonggeng ya. Tetap ntar ada padilahnya. Bahasanya hatta takuna sajidatun wahidatun khairum minad dunya wa ma fiha. Ntar mah di akhirat satu kali sujud yang kita lakukan bari kelasnya kelas singkat. Allahu akbar subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Itu segitu doang tuh. Sajidatun wahidatun itu khairum minad dunya wa ma fiha. Di sono mah kita sadar itu lebih bagus dari dunia berikut isi di sono tapi nya di mari bae kita aduh salat lagi entar di sono mah begitu sujud singkat baiknya kita bakalannya begitu. Ingatin siksa Allah yang model begitu. Kita meresepat ngegosip, ingetin tuh Nabi lagi Isra Mi'raj, ngeliat orang lidahnya manjangin lagi, digunting lagi, manjangin lagi, digunting lagi. Nggak usah pakai gunting made in jahanam, nggak usah. Itu gunting gitu, gunting seng. Kita ingetnya gunting made in material dah, made in Cina dah. Guntingin dewek, ini mah made innya jahanam kapan. Bari guntingnya pun nyala. Udah kayak pawai obor. Ayo guntingin, ayo lagi manjangin lagi, gunting lagi, manjang nih. Itu buat orang yang lidahnya berbahaya. Ada orang yang istilahnya dibelek, diteriska. Buat apa? Buat orang yang hatinya dengki kayak sama orang. Ya segala macam lah, siksaan. Yang enak mah di mana? Yang enak diinget di sorga.
Kalau ingat di sorga, apalagi ingat Rahman Rahimnya Allah, sama kuburan gua kagak takut. Kalau udah bicaranya kasih sayang Allah, siapa tahu kita dapat hidayah kan begitu. Begitu habis sholat, Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampunin dosa-dosa saya, langsung dicabut sama malaikat, baik dosanya ampunin. Baik matinya kayak di film-film, asyhadu alla ilaha illallah, kayak di film-film, surga udah itu. Ya Allah. Nah, watabki sumatar pau yadaika ila rabbi. Watabki, menangislah, sumatar fayadaika, angkat kedua tanganmu ila rabbi, ila rabbil ghafurur rahim subhanahu wa ta'ala, ucapkan, ilahi Tuhanku, abdukal abik, hambamu yang melarikan diri, roja'a ila babika, telah kembali ke depan pintu ampunanmu. Tuh, gitu. Kan kita ini hamba-hamba pelarian. Wah buronan kita mah gitu. Ya iya, orang disuruhnya sama Allah di dunia ibadah, kita mah pada kagak mau ibadah. Bukan cuman kagak mau ibadah, maksiat lagi kita mah kan. Disuruh kemana lari kemana, kan berarti buronan nih. Kita ini semua buron. Ya Allah, ini hambamu yang telah melarikan diri telah kembali ke pintu ampunanmu. Abdu kalasi, hambamu yang tukang maksiat, roja ila sulhi, sekarang mah pengen bener ya Allah. Begitu tuh ngomongnya tuh. Abdu kal mudni buataka bil udri, hambamu yang bermandikan dosa, ataka bil udri, datang dengan penuh penyerahan diri. Nyerah ya Allah, nyerah. Ampun nggak kuat dah. Ya daripada di sana di mari gua ogah ya Allah gitu. Fa'fu anni bijudika. Fa'fu anni, maafin saya. Bijudika, dengan kebesaran. Bijudika, dengan kedermawananmu. Engkau ini pemaaf, engkau ini maaf pemberi. Berikan maafmu kepada aku. Wa taqabbalani bifadlika, terima saya. Bifadlika, dengan fadolmu, dengan kemurahanmu. Wangdur ilayya birahmatika, lihat saya birahmatika ila bilayya birahmatika, dengan pandangan kasih sayangmu. Kesianin saya. Kudunya begitu tuh tobat. Ini mah astagfirullahaladzim 100 beres. Udah tobat kan gitu. Malam istighfar 1000. Ya masih jauh. Hamba-hamba amatir. Allahumma gfirli masalah paminaz dzunub, ya Allah ampuni saya masalah paminaz dzunub, dosa-dosa yang telah lalu. Wasimni, jaga diri saya, fima baqiya minal ajal, daripada umur saya yang tersisa. Jadi umur yang sisa ini jangan sampai ngelakuin yang kayak kemarin. Fa innal khaira kullahu biyadika, karena aku paham segala kebaikan itu ada pada kekuasaanmu. Jadi kalau kedepannya saya baik ini ya enggak susah-susah amat bagi engkau. Bikin saya ini jadi tukang apa? Orang taat itu ya enggak susah. Makanya ada wali yang ekstrim kan. Wali yang ekstrim itu ngedoanya kagak ribet. Dia datang ke makam Nabi. Ngomong begini doang. Ya Allah, kalau kau jadikan saya ini hamba yang istilahnya maksiat, hamba yang bandel, yang susah ini kekasihmu. Begitu. Karena nabimu bahasanya kan bakalan nyapaatin umatnya. Syafaati lil kabairi min ummati. Tuh, gue inget lagi tuh. Engkongnya mau ngomong begitu, yang diaku engkongnya mah. Ini ngapain jadi cucunya pelit amat sama syafaat. Engkongnya mau ngomong begitu, nabinya mah syafaatku nanti lil kabairi min ummati, aku peruntukkan buat umatku yang punya dosa-dosa besar, buat tolongin baik. Ditolongin. Ini apa kata cucunya mau begitu, mau dapat syafaat. Syafaatnya di apa namanya, di monopoli syafaatnya. Ya. Nah ini ada wali ekstrim, dia ngedoa depan kuburan Nabi cuman begitu. Ya Allah, saya mah terserah baik, kan begitu. Kalau saya dijadiin hamba yang taat, yang senang kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad. Saya dijadiin tukang maksiat baik. Yang susah kekasihmu Nabi Muhammad
Cuman jangan ditiru Lik, kita mah bukan kelas kita itu. Itu mah bukan kelas kita itu. Jangan. Bisa kata Allah, ntar gue bikin kagak kenal kekasih gue, repot kita. Karena ini mah udah tingkatannya kelas wal. Wah, ya udah pokoknya ntar ada wali yang itu tuh yang nggak masuk amat. Itu doanya pakai ya Allah tahukan, udah segitu aja dah. Ya emang wali begitu. Beda pandangan. Ada wali yang ngomong ketika orang nggak ngedoain tukang maksiat ini mati, sama saja dia resep dengan adanya pembangkangan terhadap Allah di muka bumi. Itu wali yang ngomong. Tapi ada lagi wali yang ngomong, siapa orang yang memang benci banget sama orang-orang tukang maksiat, berarti dia tidak ingin melihat dohirnya ghafur Allah. Kita kan punya dua-duanya, jadi selalu kan kita. Abdukal mutibuata kabiludi, hambamu yang penuh dosa datang dengan penyerahan diri. Bijudi kau takobalani, terima kami fadlika wang durlai rahmatika Allah maghfir lima salafa minaz dzunub wa asimni bima baqiya min ajal fa innal khaira kullahu biyadika wa anta bina raufur rahim. Dan aku yakin engkau bina terhadap kami ini rauf. Maha rauf itu maha murah, paling gampang dipintanya. Rahim maha penyayang. Sumatan udwa asidah wa huwa ya muhli adhamal umur. Tulis nih enak nih, tulisin yang begini be diamalin mah, tulisin, dibikin artinya. Jadi sekali-kali mah wudhu kita, nggak usah bikin acara tobat masal. Tobatnya tobat privasi, tobat privat gitu. Cukup kita doang sama Allah. Jangan galah ini, jangan bikin apa yang siaran online begitu, live streaming segala macam. PA itu udah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan apa ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana bi annaha wasi'atul syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa ala nuril
Aden itu di mana Aden? Acara di rumah. Situ. Om diajakin di sini. Minta, saya kan mau. Jangan biarin. Si Banu. Asalukal karomah wal barakah wa syafa'in fid-dharain al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadau wajhaka 'alal ardi fi makanin khalin. Watadau wajhaka 'alal ardi, simpanlah wajahmu di atas tanah, fi makanin khalin, di tempat yang sepi, anin nasi, dari manusia, haitsu la yaraka fihi, yang kira-kira enggak ada orang yang ngelihat. Jadi kalau kita mau tobat, cari tempat sepi ya. Sepi-sepi pokoknya, cari pinggir kali.
jangan bawa pancing. Nyepi mancing. Bimakanin kholin anin nasi haitsu la yaraka illallah subhanahu wa ta'ala. Kita yakinin gak ada yang lihat kecuali Allah doang. Summa taj'ali turaba ala rosika. Nah ini jangan dimaknain istilahnya bener-bener kita kudu nyari tempat sepi, sampai ke goha-goha, sampai ke gurun-gurun. Ada makna lainnya. Ya kalau kudu begitu memang repot amat, bener gak? Asal mau tobat, malik ngumpulin duit dulu buat naik Gunung Salak, ya ada camping doang. Coba ya. Makna lainnya apa? Ya tobat mau tobat baik, tiap hari gue tobat, nggak kudu di tempat sepi baik. Artinya sembunyikan tobatmu, jangan ngomong baik ke siapa selebar orang. Pagi-pagi teman-teman ngopi, alhamdulillah malam buat tobat. Gue nangis-nangis gue. Istighfar ku 8.000 loh. Maksudnya makanin kholin layaroka ilallah itu cuma Allah doang yang tahu. Udah jangan ngomong sama siapa-siapa, jangan galang ngasih tahu siapa-siapa. Kalau urusan tobat mau urusan kita, maaf. Emang kalau kita ngomong ke teman atau ke grup WA, kira-kira itu malah ngedorong dapat ampunan Allah apa kagak? Ya muanya baliria ongko, sombong ongko, pengen dikata rajin ongko. Akhirnya tobat kagak diterima, malah jadi dapat dosa iya. Maksudnya makanin kholin kayak begitu. Bukan berarti kita ibadah di tempat sepi, baik ibadah sepiin. Sepiin apa? Ya udah kita doang yang tahu, maaf. Allah kudunya mah begitu, taubat juga sama. Bimakanin kholin. Ilallah subhanahu wa ta'ala summa taj'ali turaba ala rosika. Kemudian taj'ali turaba ala rosika, taruh tanah di atas kepalamu. Apa kita kudu blepot-blepotin tanah, mandi lumpur? Hah? Coba. Kalau dimanain secara johir. Kudu ngotor-ngotorin badan kita. Taj'alit turab summa taj'alit turaba ala rosi, jadikan atau taruh tanah itu di atas kepala. Apa kita tempelin tanah di kepala kita, dibalur-balurin lumpur? Emang begitu kudunya? Hah? Kalau tanah campur tai sampi bagaimana? Akhirnya malah ada najis. Akhirnya sholat kita malah kagak. Kalau kita manain ke situ repot. Maksudnya kepala itu kan salah satu anggota tubuh yang paling kita anggap mulia. Tanah ini suatu apa yang kita anggap sesuatu yang nggak ada harganya, bahkan bisa jadi kotor. Kotorin pala lu. Jangan lu gede pala be, jangan lu ngerasa bener be, lu kudu ngerasa kotor begitu. Kudu ngerasa banyak ke situ kudunya. Jadi kalau ngeliat orang enak, orang gak punya dosa kayak gua. Kalau gua mau belepotan dos. Tuh taj'ali turab teh begitu loh. Ini merepot man. Kemarin ngedukin lumpur di belakang rumah. Pengen tobat ngedukin lumpur. Salah baik. Maksudnya tuh, begitu kita udah bisa tobat secara sendiri, nih tempelin di pala nih kotoran. Maksudnya bukan kotoran iya kita lepotin kotoran secara dohir. Anggap diri kita ini manusia yang paling kotor. Anggap kita ini manusia yang paling hina. Anggap kita ini manusia yang paling bejat. Ya memang bejat. Kita mau gimana? Ya emang kita mau bejat. Ya udah kudu ngerasa bejat baik. Nah, kalau melihat yang peteng-peteng di sosmed bingung, pada ngerasanya udah bener baik, pada ngerasanya udah paling suci baik, pada ngerasanya yang udah paling berhak masuk surga, bingung. Kalau kita akurin nama pengajian ini mah, kan kudunya mah manusia mah kudunya ngerasa hina, kudunya ngerasanya nggak pantas buat masuk surga. Ya itu kalau kata Abu Nawas mah lastu lil firdausi ahla. Tuh, udah nggak pantas tadi masukin surga.
Ya, potongan kayak emen masuk surga, wow kan gitu kan. Ya kagak ada pantas-pantasnya orang kayak kita masuk surga. Nah ngomong teh buat diri sendiri, ngomong begitu tuh ya iya emang agak pantas, malu sama kelakuan. Ibadah apa yang bisa kita andelin tuh, taruhnya kita ahli ibadah banget juga sampai mentok ibadah nih, kalau kata bensin mah ampernya udah, wah jarumnya gua udah sampai retak gitu, mentoknya jepret gitu, udah full ibadah kita. Emang itu bisa mantesin kita masuk surga? Ya kan kagak. Masuk surganya manusia mah bukan lantaran ibadahnya. Kalau orang bicaranya umpamanya yo ibadah lo biar masuk surga, itu mah hamba amatir, newbie. Apa newbie kan, pemain baru. Yang istilahnya jamaah yuk ngapa biar dapat bidadari segala macam, itu pemain baru. Kalau pemain lama udah nggak begitu. Buset, boro-boro ngaku habis berjamaah terus berhak masuk surga. Ini najis temenan. Ibadahnya full lagi, jamaah agak ditinggalin, ya kan? Udah bukan sholat lagi. Sholat berjamaahnya 5 waktu nggak tinggalin. Sholat sunnahnya dilajimin, nggak ada yang ketinggalan. Puasanya bukan Ramadan doang, Senin, Kemis, Rejab, Muharram, semua dia puasain. Apanya lagi? Sodakohnya, sodako harian, mingguannya, jumatannya, bulanannya, sampai tahunannya. Nah segitu dia hebat ya, tiap tahun umpamanya ibadah haji lagi. Ya mualnya dia ngerasa kalau emang dia ini hamba yang pro kan gitu, pemain pro ya. Profesional, mualnya dia ngerasa dia udah pantas masuk surga. Apalagi bisa ngebeli surga dengan amal ibadahnya. Enggak. Ada tuh. Maksudnya tadu wajhaka alal ardi fi makanin qalin summa taj'ali turab ala rosika wa tamrogu wajhaka bisigotil mudhari ay tamaka wa tadulluka wajhaka ladzi wa'adu aduika fiturab ma'al bukai bidam'in jarin ay sailanin wa qalbin hazinin. Kotorin kepalamu barengin dengan kucuran air mata. Ya kalau air mata ya nangis wayahnya itu mah. Nangis mah jangan kalau ditafsirin lagi, emang kudu nangis, kudu keluar air mata. Kagak bisa ya ini berarti masih keras, hati kita masih keras. Ya sekarang begini, kalau dosa ngomongin orang, dosa mitnah orang, dosa ngecengin orang, dosa segala macem, kita anggapnya sepele. Tapi kalau kita kaji mah orang nangisin dosa gara-gara nyolong pagar buat pakai giniin gigi. Kan sampai begitu. Nabi Daud punya kesalahan dikit, sujudnya 40 tahun kagak berani ngangkat pala. Kudu bisa kita, apalagi kita dosanya bukan itu doang. Curang ya kadang-kadang, bukan kalau bahasanya kadang-kadang mau sering ya. Kalau kadang kan sekali. Kadang-kadang ini dikit-dikit, kadang-kadang dikit-dikit, kadang-kadang udah double sering sama curang. Makan hak orang mau disengaja ataupun tidak, dia pasti ngerasain.